Terakhir, putusan nomor 124/PHP titik Gup garis datar 19/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 diajukan oleh 1. Profesor H. Deni Indriana, SHLLM, PSD, 2. Dr. Andus Div Riyadi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada TM Lutfi Yasid Esa LLM dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memberi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 38 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin Esa STMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. H. Sahbirin Nur Sos MH, 2. H. Muhyiddin. Berdasar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 nomor urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Junaidi Esa LLM dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak, memeriksa bukti-bukti para pihak, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 134 dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020. Bukti P3 sama dengan bukti T002. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo sehingga eksepsi pihak terkait berkenan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. 3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 12.48 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 127 dan seterusnya 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon 3.7 menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. 3.8 sampai dengan 3.8.4 dianggap telah dibacakan. 3.8.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020
Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320 jiwa, VDP 6B, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% dikali 1.695.517 suara sama dengan 25.432 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 851.822 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 851.822 suara dikurangi 843.695 suara sama dengan 8.127 suara atau ekuivalen dengan 0,48% atau kurang dari 25.432 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa terkait pokok permohonan akuo, termohon dan pihak terkait telah mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan 1 dan 2 dianggap telah dibacakan. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan pemohon, telah ternyata pemohon dapat menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan akuo dalam positanya, yaitu berkenaan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Sementara itu, dalam hal-hal yang dimohonkan atau petitum, pemohon memohon agar dibatalkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 134 dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan pemohon akuo telah jelas dan oleh karena itu eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan program tandon air COVID-19 untuk kampanye. 2. Penyalahgunaan tagline bergerak pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye pihak terkait. 3. Penyalahgunaan bantuan COVID-19 untuk kampanye pihak terkait. 4. Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar. 5. Kehadiran pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. 6. Adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. 7. Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar.
menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukti, saksi, dan ahli yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait, serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan COVID-19 untuk meningkatkan citra diri dan kampanye terselubung yang dilakukan dengan modus pemasangan stiker petahana di setiap tandon air yang bertuliskan Paman Birin dan tagline Banua bergerak yang identik dengan jargon dan alat peraga kampanye pihak terkait yang mempengaruhi para pemilih sehingga menguntungkan pihak terkait dan merugikan pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P54B.1 sampai dengan P54B.5, P55.1, P55.2, P55K, P55IL, P55M, P55.3 sampai dengan P55.6, P55P, P55Q, P55R, P55.7, P55AR, P55.8 sampai dengan P55.10, P55AD sampai dengan P55AF, P55Z, P55.11, P55.12 sampai dengan P55.13, P86, P88, P89, P101, P110 sampai dengan P150, P179, P183 dan saksi Chandra Adi Susilo serta ahli Titi Anggreni. Alat bukti, keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara. Terhadap dalil pemohon tersebut, pemohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Untuk membuktikan bantahannya, termohon tidak secara khusus mengajukan alat bukti ataupun saksi. Namun dalam persidangan saksi-saksi termohon menyatakan tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan dalil akuo. Terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti PT8, PT31 sampai dengan PT33. Bahwa terkait dalil permohonan akuo, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yaitu bukti PK 76, bukti PK 82, dan bukti PK 87 sampai dengan PK 98. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak diperoleh adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan pemohon. Bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu dalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stiker di tempat air tandon air tersebut akan memilih pihak terkait atau pasangan lainnya. Lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam persidangan telah ternyata Bawaslu tidak menerima laporan terkait adanya penyalahgunaan tandon air untuk kampanye pasangan calon nomor urut 1. Terlebih
Terlebih lagi telah adanya himbauan dari Bawaslu untuk menertibkan atau melepaskan seluruh baliho, spanduk dan sejenisnya yang menampilkan atau mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakter dari petahana adalah sebagai upaya maksimal untuk menjaga fairness dalam pelaksanaan pilkada di Kalimantan Selatan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon yang berkaitan dengan penyalahgunaan program tandon air COVID-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah menyalahgunakan kewenangan program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemohon yang dilakukan dengan cara merubah tagline pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah Kalsel mapan, mandiri dan terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdaya saing menjadi Kalsel bergerak atau bergerak. Hal tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya pihak terkait sebagai calon gubernur pada tanggal 23 September 2020. Untuk membuktikan dalil aku, pemohon mengajukan alat bukti P55A sampai dengan P54B10 dan saksi Muhammad Yahya, Agung Husni dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon telah membantah dan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut dianggap dibacakan. Untuk membuktikan bahwanya termohon mengajukan saksi Rahmiati Wahdah dan Irfan Rafian dan keterangan selengkapnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, pihak terkait telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain keterangan selengkapnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangan pihak terkait mengajukan alat bukti PT 6 sampai dengan PT 51 dianggap dibacakan. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengumpulkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal sebagai berikut. Keterangan selengkapnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti PK 74 dan seterusnya dianggap dibacakan hingga PK 112. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dari rangkaian fakta tersebut khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa penggunaan tagline bergerak benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Di samping itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut ataupun membaca tagline dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan pemohon akan memilih pihak terkait atau pasangan lain. Terlebih telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait tagline tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan sentra Gakumdu dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pasal 188 Junto pasal 71 ayat 3 UU Pilkada. Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus aku apakah benar petahana atau gubernur telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatan untuk melakukan kampanye terhubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan tagline tersebut untuk mempengaruhi ASN atau masyarakat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana atau calon gubernur atau pihak terkait secara struktur, sistematis dan masif. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline bergerak pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi paket bantuan sosial bansos COVID-19 sebagai alat kampanye untuk memenangkan pihak terkait yang dilakukan dengan cara menempelkan stiker foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye pada bungkus beras dan bakul sembako yang bertuliskan Paman Birin, yang kemudian bantuan tersebut dikirimkan ke masyarakat di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon menyampaikan alat bukti P10 sampai dengan P109 serta saksi Muhammad Yahya Chandra Ali Susilo dan ahli Titi Anggreni. Keterangan saksi, ahli, dan bukti-bukti dimaksud dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon telah membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan kebantahan dari pihak termohon dianggap dibacakan. Untuk membuktikan bantahan, termohon mengajukan saksi Ramiyati Wadah Irfan Rafian yang keterangan selengkapnya terdapat dalam bagian duduk perkara dan dianggap dibacakan, serta tidak mengajukan alat bukti khusus terkait dalil aku. Bahwa terkait dalil pemohon tersebut, pihak terkait menerangkan pada pokoknya antara sebagai berikut juga dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti PT 6 sampai dengan PT 33 dan saksi Saifullah Hamdiah Muhammad Ihsan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK 74 sampai dengan PK 87 dan PK 111. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak cukup membuktikan bahwa pembagian bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Gubernur Petahana kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pemberian bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Gubernur Petahana hanya bersifat sporadis. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Gubernur kepada masyarakat, yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran ASN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum lain bahwa Gubernur Petahana yang juga pasangan calon nomor urut 1 telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan program bantuan COVID-19. Selanjutnya, dalam persidangan juga terungkap bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan nomor 03 dan seterusnya berkaitan dengan bansos berdasarkan fakta-fakta yang terdiri dari rangkaian bukti-bukti saksi dan ahli yang didengar keterangannya oleh Bawaslu, telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sabire Nur, calon gubernur, tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 UU 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, hal penting juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap permohonan aku adalah ada tidaknya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa tindakan Gubernur Petahana yang juga menjadi pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengerahkan masyarakat memilih pihak terkait atau pasangan lain dalam rangka memenangkan Pilkada Kalimantan Selatan tahun 2020. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalil pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, di mana sikap dan tindakan Gubernur beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial COVID-19 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan Gubernur dalam Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Gubernur Petahana telah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya Gubernur Petahana telah membiarkan para pejabat dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut aktif dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum terberat dari pemohon berkenaan penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan manipolitik dengan strategi tandem yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banjar yang sangat mempengaruhi para pemilih sehingga menguntungkan pihak terkait dan merugikan pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P83 sampai dengan P83B. Saksi dan saksi Anang Husni, Chandra Adi Susilo serta ahli Titi Anggreni dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, termohon membantah yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.
Dan untuk terkait dalil aku, termohon tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi yang khusus untuk membantah dalil pemohon aku. Terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menerangkan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan saksi Hamdiah. Keterangan saksi lengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti PK 119 sampai dengan PK 120. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama fakta hukum sebagai mendirikan di atas, menurut Mahkamah khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang dengan strategi tandem yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat Kabupaten Banjar secara struktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun pemberian uang yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut benar adanya, hal tersebut hanyalah bersifat sporadis, terlebih sebagaimana terungkap dalam persidangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil pemohon aku telah menerima 4 laporan yang telah ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar, karena tidak memenuhi syarat formil dan material, maka dalil pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan aku adalah apakah ada spanduk tandem ataupun posko bersama antara pasangan calon gubernur dan pasangan calon gubernur tersebut membuktikan masih adanya kegiatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar nomor urut 1 dan nomor urut 3. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan yang menyertakan aparat secara berjenjang serta bukti adanya penggunaan uang negara, di samping tidak ada bukti adanya ajakan serta mendapat uang dari pihak terkait untuk memilih pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar nomor 1 dan nomor 3. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon berkenaan adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Banjar adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan di beberapa TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan tingkat kehadiran pemilih 100%, terdapat pelanggaran di mana banyak pemilih yang mencoblos tidak sah yang dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Selain itu, terdapat data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah keluar kota, orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya, dengan rata-rata terdapat 2 orang atau lebih yang secara tidak sah memberikan hak suaranya pada TPS tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P8 sampai dengan P9L. Terhadap dalil pemohon aku, termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti T025 sampai dengan T030 dan saksi Irfan Rafian dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, pihak terkait telah mengajukan keterangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan untuk membuktikan keterangan pihak terkait mengajukan alat bukti PT12 sampai dengan PT25 dan saksi Muhammad Iksan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangannya yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut. Keterangan selengkapnya termuat dalam duduk perkara, dianggap dibacakan sampai halaman 1134. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK02 sampai dengan PK09, PK57 sampai dengan PK75. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran termohon yang dengan sengaja membiarkan pemilih yang
tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Dari fakta hukum tersebut, tindakan termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 178 CUU 10/2016 sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan juga terungkap adanya tindakan KPPS yang telah membiarkan pemilih lain untuk menggantikan pemilih yang sudah meninggal. Hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi. Terlebih lagi terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga telah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PID Bukti PK 71. Di samping fakta-fakta hukum di atas, dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yang itu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat aku diragukan kemurniannya. Dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara di mana satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih 100% yang tentunya secara kontrario akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasivia, PID Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8, Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18, Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10, Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1, TPS 3, Desa Makarsari yang diyakini Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggarannya harus berpedoman pada asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 2 lampiran UU nomor 1 tahun 2015 yang semangatnya sama dengan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur, adil, maka terhadap TPS sebagaimana yang disebutkan di atas harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara akuo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon mengenai berkenaan dengan adanya kehadiran pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon juga mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Desember 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kota Banjarmasin yang Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan tanpa alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan pemohon dan menguntungkan pihak terkait. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P84D dan P85. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti T042, T044 dan saksi Rahmiyati Wahda, keterangan selengkapnya termuat di dalam duduk perkara. Terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menerangkan antara lain
dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti PT 938 sampai dengan PT 951. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya dimuat dalam duduk perkara. Untuk membuktikan keterangan Bawaslu, mengajukan alat bukti PK 193. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu seharusnya jelas tujuannya dan harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan kehadiran pasangan calon atau saksi mandat. Terlebih terungkap dalam persidangan bahwa tidak dapat dipastikan berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel, serta pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan angka-angka hasil perolehan suara yang merugikan kedua pasangan calon. Terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang berakibat diragukan kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud, yang pada gilirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pemilih kepada penyelenggara dalam menyelenggarakan pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun alasan dari PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali membuka kotak suara karena adanya perintah dari KPU RI untuk melakukan entry terhadap Sirekap, namun seharusnya tetap saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PHP/16/Romawi/2018 Pilkada Kota Cirebon yang menyatakan dianggap dibacakan. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi penyelenggaraan tahapan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU 21/2015 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon berkenaan dengan adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin adalah beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dengan modus pemilih di luar DPT, DPPH, dan DPTB yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar sehingga menyebabkan kerugian bagi pemohon dan menguntungkan pihak terkait. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti P84, P84A, P84B sampai P249 sampai dengan P255 dan saksi Chandra Ali Susilo, Manhuri, dan Jurukani. Keterangan selengkapnya termuat di dalam duduk perkara. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Jawaban dan bantahan termohon selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti T010 sampai dengan T017 dan saksi Abdul Karim Oman. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menerangkan pada pokoknya antara lain selengkapnya keterangan termuat di dalam duduk perkara. Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait untuk membuktikan keterangannya, Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti PT 36, PT 53 sampai dengan PT 435, PT 965 sampai dengan PT 966 serta saksi Hamdia. Keterangan
saksi selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terkait dalil pemohon akuo, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengungkapkan keterangan ini disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK 161 sampai dengan PK 166. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi di beberapa TPS banyak pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5% dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain yang membuktikan adanya surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalif yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk pihak terkait sebanyak 5.000 suara dan pengurangan suara untuk pemohon yang dilakukan oleh jajaran termohon dengan cara melakukan penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan Kabupaten Banjar, yakni Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengoran, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, dan Kecamatan Alu-Alu. PID P252. Selanjutnya dalam persidangan juga terungkap fakta hukum adanya bukti tanda terima berkop surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanpa tanggal perihal penyerahan kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak. 20 kotak suara yang diserahkan oleh diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Akil. PID P. Agli, diterima oleh M. Agli, PID P253. Dan adanya bukti tanda terima berkop KPU Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 24 November 2020 perihal penyerahan kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 kotak suara dan penyerahan kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 20 kota yang diserahkan 20 kotak ya, yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Akli, PID P254. Di samping dua fakta hukum adanya kedua bukti tanda terima tersebut, terungkap dalam persidangan adanya surat pernyataan bertanggal 22 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar bernama Abdul Muthalif yang menyatakan bantahan surat pernyataan tanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk pihak terkait sebanyak 5.000 suara dan pengurangan suara untuk pemohon sebanyak 5.000 suara dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengoran, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, dan Kecamatan Alu-Alu. PID PT 965. Lebih lanjut, fakta hukum dalam persidangan juga menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi pemohon yang bernama Chandra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani berkenaan dengan adanya permasalahan dan kejanggalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT, DPTB, DPPH, dan berkaitan juga dengan adanya perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Demikian halnya berkaitan dengan tempat yang diduga terjadinya penambahan dan pengurangan suara. Setelah dicermati, telah ternyata hanya ada 5 kecamatan yang bersesuaian antara jumlah kecamatan yang didalilkan oleh pemohon sebagai tempat penambahan dan pengurangan suara dengan jumlah kecamatan yang diperoleh melalui surat pernyataan saudara Abdul Muthalif, salah satu komisioner KPU Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul. Bukti P252. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi penyelenggaraan tahapan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di seluruh TPS 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, bukan 7 kecamatan sebagaimana didalilkan pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 2 lampiran UU 1 2015 yang semangatnya sama dengan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber, jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sambung, Sambu Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara akuo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sambu Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil pemohon dan mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 134/PL.02.6 garis datar KPT /63/Prov /12 Romawi /2022 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS Kecamatan Binuang, 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8, dan Desa Tungkap. TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18, Desa Binuang. TPS 5, TPS 7, TPS 10, Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, Desa Pualam Sari, TPS 2, Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3, Desa Mekarsari. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari kerja sejak diucapkannya putusan ini. Yang selanjutnya hasil dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 134/PL dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada mahkamah. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakan pemungutan suara. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya secara berjenjang guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pu Alam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut. Hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 134/PL.02.6 garis datar KPT /Prof/12/2020 tentang penetapan perselisihan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5,
Desa Pu Alam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pu Alam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dilakukan saya ulangi, yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 134 /PL.02.6 garis datar KPT garis miring 63 garis miring Prof garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta ketua dan anggota PPK yang baru bukan yang sebelumnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pu Alam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (SEKIU), Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut. 8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmi PFW, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat
tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 18.02 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak, sedangkan untuk salinan putusan berupa hard copy akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang selesai. Untuk email akan dikirim segera setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Terima kasih, selamat sore.